Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hatimu tiba-tiba tenang tanpa sebab, seolah ada cahaya yang menyentuh bagian terdalammu? Itu bukan perasaan biasa. Bisa jadi itu adalah panggilan lembut dari Allah, tanda bahwa jiwamu sedang diperhatikan, sedang didekati, sedang dipilih untuk lebih dekat kepadanya. Karena tidak semua hati mampu merasakan getaran ini, hanya hati yang mau hidup dalam kesadaran yang bisa menangkapnya. Saat Allah menyentuh hatimu, dunia tidak lagi terlihat sama. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah perlahan kehilangan kuasanya. Doa menjadi lebih khusyuk, sunyi terasa menenangkan, dan kesendirian tidak lagi menakutkan. Kamu mulai merasa cukup, meski hidup belum sempurna. Kamu mulai tenang, meski masalah belum selesai. Itu karena hatimu telah menemukan tempat bersandar yang sejati. Jika akhir-akhir ini kamu lebih mudah merenung, lebih rindu pada doa, dan lebih berhati-hati menjaga niat, jangan abaikan itu. Bisa jadi Allah sedang memanggilmu untuk naik satu tingkat dalam kedekatan. Karena ketika hati disentuh cahayanya, itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan untuk pulang, untuk sadar, dan untuk menjadi hamba yang lebih dekat dari sebelumnya. Bab 1. Ketika hati mulai bergetar tanpa sebab. Pernahkah engkau merasakan suatu getaran halus di dalam dadamu, seolah ada sesuatu yang menyentuhmu tanpa tangan, memanggilmu tanpa suara, dan mengajakmu tanpa kata? Itu bukan perasaan biasa, bukan pula sekadar emosi sesaat yang datang karena lelah atau sedih. Ada saatnya hati disentuh oleh cahaya Allah dengan cara yang sangat lembut, hingga engkau sendiri sulit menjelaskannya. Dunia yang biasanya ramai mendadak terasa sunyi, dan kesunyian itu justru menghadirkan ketenangan yang belum pernah engkau kenal sebelumnya. Dalam diam itu ada rasa ingin mendekat kepadanya, meski engkau tak tahu harus memulai dari mana. Seolah ada pintu yang perlahan terbuka di dalam batinmu, mengajakmu masuk ke ruang yang selama ini tersembunyi, ruang tempat kejujuran dan kerinduan bertemu. Ketika cahaya itu mulai menyentuh hati, engkau mungkin menjadi lebih peka terhadap segala sesuatu. Kata-kata yang dulu terasa biasa kini seakan memiliki makna yang lebih dalam. Ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya hanya terdengar di telinga, kini seperti turun langsung ke dalam jiwa. Engkau tak lagi sekadar mendengar, tetapi merasakan. Ada air mata yang mengalir tanpa engkau rencanakan, bukan karena sedih, melainkan karena ada rasa dekat yang tak bisa dilukiskan. Hati yang sebelumnya keras perlahan melunak, seperti tanah kering yang mulai disiram hujan. Dan di sanalah Allah sedang mengajarkanmu tentang arti hadir, tentang arti menjadi hamba yang benar-benar sadar akan keberadaan Tuhannya. Tanda pertama dari hati yang disentuh cahaya ilahi seringkali bukanlah kegembiraan yang meluap, melainkan kegelisahan yang suci. Gelisah karena engkau mulai menyadari betapa jauh dirimu selama ini, betapa banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tak membawa kepadanya. Namun kegelisahan ini bukanlah hukuman, melainkan undangan. Ia seperti bisikan lembut yang berkata, "Kembalilah, pintu masih terbuka." Dalam kegelisahan itu ada harapan, dalam kesadaran itu ada rahmat, dan dalam rasa bersalah itu tersembunyi kasih sayang Allah yang ingin memelukmu kembali. Karena hanya hati yang hidup yang mampu merasa gelisah saat jauh dari Tuhannya. Saat cahaya Allah mulai bekerja di dalam dirimu, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Engkau tidak lagi terpesona berlebihan oleh pujian, dan tidak pula terlalu hancur oleh celaan. Hati mulai belajar tentang keseimbangan, tentang tidak menggantungkan kebahagiaan pada makhluk. Ada ketenangan yang muncul ketika engkau menyadari bahwa semua yang terjadi berada dalam genggamannya. Masalah tidak lagi selalu terlihat sebagai musibah, melainkan sebagai pesan. Kegagalan tidak lagi terasa sebagai akhir, tetapi sebagai jalan untuk kembali merendah. Dan di titik ini, engkau mulai memahami bahwa cahaya Allah bukan hanya menenangkan, tetapi juga mendidik dan membimbing. Mungkin engkau tidak menyadari kapan persisnya perubahan itu dimulai. Ia datang perlahan, tanpa gemuruh, tanpa tanda besar di langit, hanya berupa bisikan di dalam hati yang semakin sering mengajakmu untuk diam, merenung, dan mengingat Allah. Engkau mulai merindukan sujud yang panjang, bukan karena kewajiban semata, tetapi karena ada rasa ingin bersandar.
Engkau mulai menikmati doa bukan sebagai permintaan, melainkan sebagai pertemuan. Dan jika engkau sedang berada di titik ini, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa hatimu sedang disentuh oleh cahaya pilihan, cahaya yang hanya diberikan kepada mereka yang ingin Allah dekatkan kepadanya. Bab 2. Rasa asing terhadap dunia yang pernah dicintai. Ada saat di mana dunia yang dulu terasa begitu penting, perlahan kehilangan daya cengkeramnya di hatimu. Bukan karena engkau membencinya, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam mulai memanggilmu. Hal-hal yang dahulu membuatmu bersemangat, kini terasa hambar, seolah jiwamu sedang mencari rasa lain yang tak bisa diberikan oleh gemerlap dunia. Engkau tetap menjalani hidup, tetap tersenyum, tetap bekerja dan berinteraksi. Namun di dalam hatimu ada jarak yang sulit dijelaskan. Jarak itu bukan tanda kehampaan, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang beralih dari yang fana menuju yang kekal. Allah sedang mengajarimu bahwa tidak semua yang indah di mata mampu mengenyangkan hati. Ketika hati mulai disentuh cahayanya, engkau akan merasakan semacam keterasingan yang lembut. Bukan terasing dari manusia, tetapi terasing dari cara hidup yang dahulu membuatmu lalai. Obrolan yang penuh keluhan terasa melelahkan, candaan yang kosong terasa hampa, dan kesibukan tanpa makna terasa menyesakan. Bukan karena engkau merasa lebih suci, tetapi karena jiwamu sedang haus akan kedalaman. Engkau mulai merindukan pembicaraan tentang makna, tentang tujuan, tentang Allah. Dalam diam, engkau menyadari bahwa tidak semua orang akan memahami perubahan ini, dan itu tidak mengapa. Sebab perjalanan ruhani memang tidak selalu ramai oleh tepuk tangan manusia. Perubahan ini sering kali membuatmu merasa seolah berjalan sendirian. Namun justru di sanalah Allah sedang mendekat. Saat engkau tidak lagi terlalu berharap pada makhluk, hatimu belajar untuk bergantung penuh kepada Khalik. Kesendirian yang dulu menakutkan kini menjadi ruang pertemuan yang tenang. Di dalam sepi itu, engkau mulai mendengar suara hatimu sendiri. Dan di balik suara hatimu, ada panggilan Allah yang semakin jelas. Seolah dia berkata, jika engkau berani melepaskan dunia sedikit demi sedikit, aku akan menggantinya dengan ketenangan yang tak bisa diberikan oleh apapun. Rasa asing ini bukan untuk membuatmu menjauh dari kehidupan, melainkan untuk mengajarimu bagaimana hidup tanpa diperbudak olehnya. Engkau mulai belajar menikmati dunia tanpa harus memiliki segalanya. Engkau mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang bertambah, tetapi seringkali dari apa yang dilepaskan. Ada kelegaan ketika engkau tidak lagi memaksa dirimu untuk selalu terlihat sempurna di mata manusia. Ada kedamaian ketika engkau cukup menjadi hamba yang jujur di hadapan Allah, dengan segala kekurangan dan kerendahanmu. Inilah tanda bahwa hatimu sedang dibentuk menjadi ruang yang lebih lapang bagi cahaya ilahi. Jika engkau sedang berada di fase ini, jangan takut. Jangan pula merasa aneh dengan dirimu sendiri. Ini bukan kemunduran, melainkan kematangan rohani. Allah sedang menarikmu perlahan dari keramaian semu menuju kesadaran yang lebih jernih. Dunia tidak ditinggalkan, tetapi diletakkan di tempat yang semestinya, bukan di singgasana hati. Dan ketika dunia tak lagi menjadi pusat, Allah akan menjadi tujuan. Disitulah engkau akan merasakan kelegaan yang tidak bergantung pada keadaan, ketenangan yang tidak goyah oleh perubahan, serta keyakinan bahwa rasa asing ini adalah tanda bahwa engkau sedang dipilih untuk mengenalnya lebih dekat. Bab 3. Luka lama yang tiba-tiba terasa menyembuhkan. Ada momen ketika luka-luka lama yang selama ini tersembunyi di sudut hatimu, tiba-tiba muncul kembali, bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk disembuhkan. Kenangan yang dulu ingin kau lupakan, rasa kecewa yang pernah kau kubur, kesedihan yang kau simpan rapat, semuanya datang seperti tamu yang meminta izin untuk disapa. Namun kali ini, mereka tidak datang membawa beban, melainkan membawa pesan. Seolah Allah ingin menunjukkan bahwa hatimu kini cukup kuat untuk menatap masa lalu tanpa tenggelam di dalamnya. Cahayanya sedang membersihkan ruang batin yang lama gelap, agar tidak ada lagi luka yang membusuk dalam diam, agar semua rasa sakit menemukan jalan pulangnya menuju keikhlasan. Ketika cahaya Allah menyentuh hati, engkau mulai memandang penderitaan dengan sudut pandang yang berbeda.
Apa yang dulu terasa sebagai ketidakadilan, kini perlahan berubah menjadi pengertian. Bukan berarti engkau membenarkan rasa sakit itu, tetapi engkau memahami bahwa setiap peristiwa memiliki peran dalam membentuk jiwamu. Engkau mulai melihat bahwa tanpa luka itu, mungkin hatimu tidak akan pernah belajar tentang sabar, tawakal, dan kerendahan di hadapan Allah. Ada kelembutan yang tumbuh saat engkau menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan dalam detik-detik terberat hidupmu ketika engkau merasa paling sendirian sekalipun. Proses penyembuhan ini seringkali tidak terasa seperti keajaiban yang tiba-tiba. Ia datang dalam bentuk kesadaran kecil yang terus bertambah. Engkau mulai mampu memaafkan tanpa perlu mengumumkannya. Engkau mulai menerima tanpa harus menjelaskan kepada siapapun. Ada kedewasaan yang tumbuh saat engkau tidak lagi sibuk mencari siapa yang salah, tetapi sibuk memahami apa yang bisa diperbaiki di dalam dirimu. Inilah tanda bahwa cahaya Allah sedang menata ulang hatimu, menjadikannya tempat yang lebih lapang, lebih bersih, dan lebih siap untuk menampung kasih sayangnya. Saat luka lama mulai sembuh, engkau akan merasakan kelegaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ada rasa ringan seolah beban bertahun-tahun dilepaskan dari pundakmu. Bukan karena masalahmu hilang, melainkan karena cara pandangmu berubah. Engkau tidak lagi mengukur dirimu dari apa yang pernah menghancurkanmu, tetapi dari bagaimana Allah menolongmu bangkit. Dalam kelegaan itu, engkau memahami bahwa penyembuhan sejati bukan tentang melupakan masa lalu, melainkan tentang berdamai dengannya sambil tetap melangkah maju bersama Allah. Jika engkau merasakan hatimu semakin tenang saat mengingat hal-hal yang dulu menyakitkan, ketahuilah itu adalah tanda bahwa cahayanya sedang bekerja dengan sangat halus. Allah tidak hanya menyentuh permukaan hatimu, tetapi masuk hingga ke lapisan terdalam yang paling rapuh. Dia tidak ingin engkau menjadi hamba yang hanya kuat di luar, tetapi juga utuh di dalam. Dan ketika luka lama tidak lagi mengikat langkahmu, disitulah engkau mulai berjalan sebagai jiwa yang merdeka, jiwa yang telah disentuh oleh cahaya pilihan, dan jiwa yang sedang dipersiapkan untuk kedekatan yang lebih dalam dengannya. Bab 4, doa yang tak lagi sekadar permintaan. Ada perubahan halus yang terjadi ketika hatimu benar-benar disentuh cahaya Allah, yaitu saat doamu tidak lagi terasa seperti daftar permohonan, melainkan seperti percakapan yang penuh keakraban. Engkau tidak lagi terburu-buru menyebutkan apa yang kau inginkan, tetapi lebih dahulu menghadirkan rasa hadir di hadapannya. Ada jeda dalam hatimu, ada ketenangan dalam napasmu, dan ada kesadaran bahwa engkau sedang berbicara dengan Zat yang Maha Mendengar. Bahkan sebelum kata-kata itu terucap, doa menjadi ruang pertemuan, bukan sekadar ruang permintaan. Di sana engkau tidak hanya berharap dikabulkan, tetapi berharap diterima sebagai hamba yang sedang belajar mendekat. Dalam fase ini, engkau mulai memahami bahwa kekuatan doa tidak selalu terletak pada panjangnya kata, melainkan pada kedalaman rasa. Kadang engkau terdiam lama tanpa suara, namun hatimu berbicara lebih jujur daripada 1000 kalimat. Ada air mata yang jatuh bukan karena putus asa, melainkan karena rasa kecil di hadapan kebesarannya. Ada rasa haru karena engkau menyadari betapa selama ini Allah selalu setia mendengar, meski engkau sering lalai mengingatnya. Di titik ini, doa menjadi cermin yang memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya, seorang hamba yang rapuh, namun selalu memiliki tempat kembali. Cahaya Allah mengajarkanmu untuk tidak memaksa kehendakmu kepadanya, melainkan menitipkannya dengan penuh tawakal. Engkau mulai berdoa dengan kalimat yang lebih sederhana, namun lebih dalam maknanya. Bukan lagi, "Ya Allah, kabulkanlah sesuai keinginanku," tetapi, "Ya Allah, bimbinglah aku agar ridha dengan pilihanmu." Disitulah terjadi perubahan besar dalam batinmu. Engkau tidak lagi menjadikan doa sebagai alat untuk mengendalikan takdir, melainkan sebagai jalan untuk menerima takdir dengan lapang dada. Dan dari penerimaan itulah, ketenangan sejati mulai tumbuh. Saat doamu berubah, hidupmu pun ikut berubah. Engkau tidak lagi terlalu gelisah menunggu hasil, karena engkau percaya bahwa setiap jawaban Allah selalu tepat waktu dan tepat makna. Jika dikabulkan, engkau bersyukur. Jika ditunda, engkau belajar bersabar. Jika diganti, engkau belajar percaya. Doa tidak lagi membuatmu cemas, tetapi menenangkan. Ia menjadi pengingat
bahwa engkau tidak pernah sendirian dalam menghadapi apapun. Ada zat yang selalu memelukmu dengan caranya sendiri, meski seringkali pelukan itu hadir dalam bentuk yang tidak langsung kau mengerti. Dan jika engkau merasakan bahwa doamu kini lebih hening, lebih khusyuk dan lebih penuh penyerahan, ketahuilah itu adalah tanda bahwa cahaya Allah sedang memurnikan niatmu. Engkau sedang diajari untuk mencintainya, bukan hanya karena apa yang bisa dia berikan, tetapi karena siapa dia sebenarnya. Disitulah doa mencapai puncak makrifatnya, ketika engkau tidak lagi berdoa agar dunia berpihak padamu, melainkan berdoa agar hatimu selalu berpihak kepada Allah, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Bab 5. Kesederhanaan yang mengantarkan pada keagungan. Ada keindahan yang mulai engkau rasakan dalam hal-hal yang sederhana, sesuatu yang dahulu mungkin engkau anggap remeh. Cahaya Allah membuat hatimu lebih peka terhadap nikmat kecil yang selama ini terlewatkan. Udara yang kau hirup, langkah kakimu yang masih mampu berjalan, dan detak jantung yang setia menemani setiap detik hidupmu, semuanya kini terasa sebagai anugerah yang luar biasa. Engkau tidak lagi membutuhkan banyak hal untuk merasa cukup, karena kecukupan itu lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu memberi, bahkan ketika engkau tidak sempat meminta. Dalam kesederhanaan itu ada rasa syukur yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih membebaskan. Ketika hatimu disentuh cahaya ilahi, engkau mulai melihat bahwa keagungan Allah tidak selalu hadir dalam peristiwa besar, tetapi seringkali bersembunyi dalam detail yang kecil. Senyum tulus dari seseorang, doa lirih di tengah malam, dan kesempatan untuk memperbaiki diri adalah bentuk-bentuk kasih sayangnya yang paling halus. Engkau mulai belajar bahwa menjadi dekat dengan Allah tidak harus melalui jalan yang rumit, tetapi melalui kesadaran yang dalam. Kesederhanaan bukanlah kekurangan, melainkan ruang kosong yang Allah isi dengan ketenangan dan makna. Perubahan ini membuatmu tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Engkau berhenti mengejar validasi yang datang dari luar, karena hatimu mulai menemukan ketentraman dari dalam. Ada kedamaian ketika engkau menerima dirimu apa adanya sebagai hamba yang sedang bertumbuh. Engkau tidak merasa rendah karena kekurangan, dan tidak merasa tinggi karena kelebihan. Semuanya terasa seimbang, karena engkau menyadari bahwa nilai dirimu tidak diukur dari apa yang kau miliki, tetapi dari seberapa dekat engkau dengan Allah dalam setiap keadaan. Kesederhanaan juga mengajarkanmu untuk lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Engkau tidak lagi memaksakan sesuatu hanya demi terlihat baik di mata manusia. Engkau mulai memilih keheningan daripada kebisingan yang tak perlu, memilih ketulusan daripada kepura-puraan, dan memilih keikhlasan daripada ambisi yang melelahkan. Dalam pilihan-pilihan kecil itu, hatimu semakin lapang. Engkau merasakan bahwa hidup tidak harus selalu penuh dengan pencapaian besar untuk bermakna. Cukup dengan langkah-langkah kecil yang terus mendekat kepada Allah, hidupmu telah menjadi perjalanan yang agung. Jika engkau kini merasa lebih bahagia dengan hal-hal yang sederhana, lebih tenang dengan hidup yang apa adanya, dan lebih bersyukur tanpa perlu alasan yang rumit, itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dimuliakan oleh cahaya Allah. Kesederhanaanmu bukanlah kemunduran, melainkan kematangan. Di sanalah Allah memperlihatkan bahwa keagungan sejati bukan terletak pada kemewahan dunia, tetapi pada hati yang mampu mengenal dan mencintainya dengan penuh kerendahan dan rasa cukup. Bab 6. Ketika kesendirian menjadi tempat paling menenangkan. Ada masa ketika kesendirian tidak lagi terasa sebagai kekosongan, tetapi justru menjadi ruang paling aman untuk hatimu beristirahat. Bukan karena engkau membenci manusia, melainkan karena jiwamu sedang belajar menikmati kehadiran Allah tanpa perantara apapun. Dalam sunyi itu, engkau tidak merasa sepi, justru merasa ditemani dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ada ketenangan yang turun perlahan, seolah Allah sedang berkata bahwa engkau tidak perlu selalu ramai untuk merasa utuh. Kesendirian menjadi tempat di mana engkau bisa jujur sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan untuk terlihat kuat di hadapan siapapun. Cahaya Allah membuatmu memahami bahwa kesendirian bukanlah tanda ditinggalkan, melainkan tanda sedang dipersiapkan. Di dalam sunyi,
hatimu menjadi lebih peka, pikiranmu lebih jernih, dan perasaanmu lebih lembut. Engkau mulai mendengar bisikan batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Ada doa yang mengalir tanpa kata, ada syukur yang muncul tanpa alasan, dan ada rasa dekat yang tidak memerlukan bukti. Di titik ini engkau belajar bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu lahir dari keramaian ibadah yang terlihat, tetapi sering tumbuh dari keheningan yang penuh kesadaran. Kesendirian mengajarkanmu untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Engkau tidak lagi lari dari rasa takut, rasa ragu, atau rasa lemah yang pernah kau sembunyikan. Semuanya kau hadapi dengan lembut, karena engkau tahu Allah melihatmu bukan sebagai hamba yang sempurna, tetapi sebagai hamba yang tulus ingin kembali. Dalam kesendirian itu, engkau mulai memeluk kekuranganmu sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan rohani. Tidak ada lagi kebutuhan untuk selalu terlihat benar, karena yang paling penting adalah menjadi jujur di hadapan Allah. Di dalam sunyi engkau mulai merasakan bahwa hatimu sedang dibersihkan dari ketergantungan yang berlebihan kepada makhluk. Engkau tidak lagi menunggu dipahami oleh manusia untuk merasa tenang, dan tidak lagi berharap dipuji untuk merasa berarti. Hatimu belajar cukup dengan Allah sebagai saksi. Ada kekuatan yang lahir dari kesadaran ini, kekuatan yang tidak keras tetapi kokoh. Engkau menjadi lebih tenang dalam menghadapi penilaian, lebih lapang dalam menerima perbedaan, dan lebih sabar dalam menunggu ketetapannya. Jika kini engkau lebih menikmati waktu sendiri untuk merenung, berdoa, atau sekadar diam dalam kesadaran akan Allah, ketahuilah itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dimatangkan. Kesendirianmu bukan pelarian, melainkan pertemuan. Di sanalah Allah menanamkan kedalaman, membangun keteguhan, dan menguatkan ikatan antara dirimu dannya. Dan dari kesendirian yang penuh cahaya itulah, engkau akan kembali ke dunia dengan hati yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih siap menjadi hamba yang membawa keteduhan bagi sekitarnya. Bab 7. Hati yang mudah tersentuh oleh kebenaran. Ada perubahan halus ketika cahaya Allah semakin dalam menyentuh hatimu, yaitu saat engkau menjadi lebih mudah tersentuh oleh kebenaran, meski datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Sebuah nasihat singkat, ayat yang terdengar sepintas, atau bahkan kejadian kecil di sekitarmu bisa membuat dadamu bergetar. Bukan karena engkau lemah, tetapi karena hatimu mulai hidup. Ia tidak lagi keras dan tertutup seperti dulu, melainkan peka dan terbuka terhadap pesan-pesan ilahi. Kebenaran tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang berat untuk diterima, tetapi sebagai cahaya yang menenangkan, meski terkadang membuatmu merenung panjang tentang dirimu sendiri. Dalam keadaan ini, engkau tidak lagi mudah membantah ketika diingatkan, dan tidak cepat merasa tersinggung ketika dinasihati. Ada kerendahan yang tumbuh bukan karena merasa hina, tetapi karena menyadari betapa luasnya ilmu dan kasih sayang Allah. Engkau mulai melihat bahwa setiap teguran yang tulus adalah bentuk cinta, bukan serangan. Hati yang disentuh cahaya tidak sibuk membela ego, tetapi sibuk menjaga keikhlasan. Di sanalah engkau belajar bahwa kebenaran tidak perlu selalu dibela dengan suara keras. Cukup dijaga dengan hati yang lembut dan sikap yang jujur. Cahaya Allah membuatmu lebih cepat menyadari kesalahan, namun tidak menjatuhkanmu dalam rasa putus asa. Sebaliknya, kesadaran itu justru mendekatkanmu pada taubat yang penuh harap. Engkau tidak lagi melihat dosa sebagai identitas dirimu, tetapi sebagai pintu untuk kembali. Setiap kali hatimu tersentuh oleh rasa bersalah, di sana ada undangan untuk memperbaiki diri, bukan untuk membenci diri. Inilah rahasia besar dalam perjalanan makrifat, bahwa kesadaran akan kekurangan adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk kedekatan yang lebih dalam. Seiring waktu, engkau mulai merasakan bahwa kebenaran tidak selalu datang melalui ceramah panjang atau peristiwa besar. Terkadang ia hadir melalui kelelahan yang mengingatkanmu akan keterbatasan, melalui kegagalan yang mengajarkanmu tentang tawakal, atau melalui kesunyian yang mengajarkanmu tentang ketergantungan mutlak kepada Allah. Hati yang telah disentuh cahaya akan menangkap pesan-pesan ini dengan penuh kelembutan. Engkau tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi mulai bertanya, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ini?" Jika kini engkau merasa hatimu lebih mudah tersentuh,
lebih cepat tergerak untuk memperbaiki diri, dan lebih lapang menerima kebenaran meski terasa pahit. Ketahuilah itu adalah tanda yang sangat indah. Itu berarti Allah sedang menyiapkan hatimu menjadi tempat berlabuhnya hikmah. Hati yang peka terhadap kebenaran adalah hati yang dekat dengan cahaya. Dan ketika hatimu mampu bergetar karena kebenaran, sesungguhnya engkau sedang dipeluk oleh perhatian Allah, dipilih untuk terus bertumbuh, dan dipandu menuju kedewasaan ruhani yang lebih dalam. Bab 8. Perasaan diawasi Allah yang menjadi penjaga hati. Ada saat ketika engkau mulai merasakan kehadiran Allah, bukan hanya dalam doa, tetapi juga dalam setiap gerak hidupmu. Bukan rasa takut yang menekan, melainkan kesadaran lembut bahwa engkau selalu berada dalam pandangannya. Seolah hatimu dijaga oleh cahaya yang halus, yang membuatmu lebih berhati-hati dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Bukan karena ingin terlihat baik di mata manusia, tetapi karena engkau ingin tetap jujur di hadapan Allah. Di titik ini, pengawasan ilahi tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai perlindungan yang menenangkan. Kesadaran ini membuatmu lebih peka terhadap niatmu sendiri. Engkau mulai bertanya pada hatimu sebelum melakukan sesuatu, bukan hanya apa yang akan orang katakan, tetapi apakah ini mendekatkanku kepada Allah. Ada kejujuran baru yang tumbuh, di mana engkau tidak lagi mudah bersembunyi di balik alasan. Engkau tahu bahwa Allah melihat bukan hanya perbuatanmu, tetapi juga getaran niat yang tersembunyi di dalam dada. Dan justru dari sanalah lahir ketenangan, karena engkau tidak lagi harus berpura-pura. Cukup menjadi hamba yang berusaha lurus, meski sering kali masih jatuh dan bangkit. Saat perasaan diawasi Allah semakin hidup di hatimu, maksiat tidak lagi terasa sebagai larangan kaku, tetapi sebagai jarak yang menyakitkan dari Dia yang engkau cintai. Engkau tidak menjauhinya karena takut semata, tetapi karena tidak ingin hatimu menjauh dari cahaya. Ada rasa malu yang indah, rasa malu seorang hamba yang sadar betapa besar kasih sayang Allah kepadanya. Malu bukan karena merasa hina, tetapi karena merasa begitu diperhatikan, begitu dijaga, dan begitu dimuliakan meski dengan segala kekurangan. Kesadaran ini juga melahirkan ketenangan dalam kesendirian dan kejujuran dalam keramaian. Engkau tidak lagi merasa perlu berubah-ubah sikap demi diterima. Dimanapun engkau berada, engkau ingin tetap sama di hadapan Allah. Ada keteguhan yang lahir dari dalam, bukan dari keinginan untuk menguasai, tetapi dari keinginan untuk tetap berada dalam ridha-Nya. Hidupmu menjadi lebih sederhana, karena engkau tidak lagi terpecah antara citra luar dan suara batin. Semuanya disatukan oleh satu niat, tetap dekat dengan Allah dalam keadaan apapun. Jika kini engkau merasakan bahwa setiap langkahmu terasa lebih terjaga, setiap pilihanmu lebih berhati-hati, dan setiap bisikan hatimu lebih jujur, ketahuilah itu adalah tanda bahwa cahaya Allah sedang menjadi penjaga batinmu. Engkau sedang diajari makna ihsan, beribadah seolah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia selalu melihatmu. Di sanalah hidupmu tidak lagi hanya berjalan, tetapi terarah. Tidak lagi hanya bergerak, tetapi dijaga. Dan itu adalah tanda bahwa hatimu sedang berada dalam bimbingan pilihannya. Bab 9. Rasa cukup yang tumbuh tanpa banyak alasan. Ada fase ketika hatimu mulai merasakan rasa cukup yang tidak lagi bergantung pada keadaan. Bukan karena hidupmu tiba-tiba sempurna, tetapi karena jiwamu menemukan tempat bersandar yang sejati. Engkau tidak lagi gelisah ketika sesuatu berkurang dan tidak terlalu terbuai ketika sesuatu bertambah. Ada ketenangan yang menetap, seolah hatimu telah menemukan rumahnya. Rasa cukup ini bukan hasil dari keberhasilan duniawi, melainkan buah dari kedekatan dengan Allah. Di sanalah engkau mulai memahami bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada siapa yang engkau miliki di dalam hatimu. Cahaya Allah menanamkan perasaan bahwa apapun yang ada di tanganmu hari ini sudah cukup untuk membawamu mendekat kepadanya. Engkau berhenti memandang hidup dengan mata yang selalu kekurangan dan mulai melihatnya dengan mata yang penuh syukur. Tidak lagi sibuk menghitung apa yang belum dimiliki, tetapi sibuk menjaga apa yang telah dititipkan. Ada kelegaan besar ketika engkau menyadari bahwa Allah tidak menuntutmu untuk memiliki segalanya.
Dia hanya menginginkan hatimu yang sadar dan berserah. Dari kesadaran itulah lahir rasa cukup yang tenang, tidak bising, dan tidak memaksa. Rasa cukup ini membuat langkahmu menjadi lebih ringan. Engkau tidak lagi berlari dengan napas terengah demi mengejar pengakuan. Engkau berjalan dengan mantap karena engkau tahu tujuanmu bukan untuk mengungguli manusia, melainkan untuk mendekat kepada Allah. Ambisi duniawi tidak sepenuhnya hilang, tetapi kini ia berada di tempat yang tepat. Ia menjadi alat, bukan tujuan. Engkau bekerja, berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh, namun hatimu tidak tergantung pada hasil. Hasil adalah urusan Allah, sedangkan ketulusan adalah tanggung jawabmu. Dalam rasa cukup ini, engkau juga menjadi lebih lembut terhadap dirimu sendiri. Engkau tidak lagi menghukum hatimu secara berlebihan ketika gagal dan tidak terlalu membanggakan dirimu ketika berhasil. Semua terasa seimbang. Engkau belajar bahwa hidup bukan tentang membuktikan nilai dirimu kepada dunia, tetapi tentang menjaga hubunganmu dengan Allah. Kesalahan menjadi pelajaran, keberhasilan menjadi amanah, dan keduanya sama-sama mendekatkanmu pada kesadaran bahwa engkau hanyalah hamba yang sedang berjalan pulang. Jika kini engkau merasakan ketenangan meski hidupmu belum sepenuhnya sesuai harapan, ketahuilah itu adalah tanda yang sangat dalam. Allah sedang mengajarkanmu makna, qanaah, rasa cukup yang lahir dari iman. Di sanalah engkau tidak lagi mudah diguncang oleh perubahan, tidak mudah iri oleh pencapaian orang lain, dan tidak mudah putus asa oleh keterbatasan diri. Hatimu telah menemukan porosnya. Dan ketika hatimu memiliki poros yang kuat kepada Allah, hidupmu akan tetap tegak meski angin dunia berhembus dari segala arah. Bab 10. Ketika hidupmu menjadi jalan untuk mengenal Allah. Ada titik ketika engkau menyadari bahwa hidupmu bukan lagi sekadar rangkaian peristiwa, tetapi sebuah perjalanan yang penuh makna. Setiap langkah, setiap pertemuan, setiap perpisahan tidak lagi terasa sebagai kebetulan, melainkan sebagai bagian dari skenario ilahi yang sedang membimbingmu. Cahaya Allah membuatmu memandang hidup dengan rasa tasim, seolah semua yang terjadi mengandung pesan yang ingin didekatkan ke dalam hatimu. Engkau tidak lagi bertanya mengapa hidupmu berbeda dari orang lain, karena engkau memahami bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri menuju Allah. Di sanalah hidupmu berubah dari sekadar rutinitas menjadi ibadah yang mengalir tanpa henti. Dalam kesadaran ini, engkau mulai merasakan bahwa Allah sedang memperkenalkan dirinya melalui hidupmu sendiri. Melalui kesabaran yang teruji, engkau mengenal sifat rahman-Nya. Melalui kesalahan yang disadari, engkau mengenal sifat ghafarnya. Melalui doa yang dikabulkan dan yang ditunda, engkau mengenal kebijaksanaannya. Hidupmu menjadi kitab terbuka yang mengajarkan tentang siapa Allah itu, bukan melalui teori, tetapi melalui pengalaman yang menyentuh langsung ke dalam jiwa. Engkau tidak hanya membaca tentang Tuhan, tetapi sedang berjumpa dengannya dalam setiap detik perjalananmu. Cahaya ini juga membuatmu lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, bukan karena takut berbuat salah, tetapi karena ingin menjaga keindahan hubunganmu dengan Allah. Engkau menyadari bahwa setiap pilihan kecil membawa arah, dan setiap niat membawa makna. Hidup tidak lagi dijalani dengan sembarang, tetapi dengan kesadaran yang penuh. Bahkan hal-hal sederhana seperti senyum, sabar, dan kejujuran menjadi jalan ibadah yang bernilai tinggi. Engkau mulai memahami bahwa kedekatan dengan Allah tidak hanya lahir di sajadah, tetapi juga dalam caramu memperlakukan hidup dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Di titik ini, engkau tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa engkau adalah orang yang istimewa. Cukup dengan menjadi hamba yang tulus, engkau telah merasa utuh. Tidak ada lagi dorongan besar untuk diakui, karena engkau telah merasa dilihat oleh Allah. Tidak ada lagi kecemasan berlebihan tentang masa depan, karena engkau percaya bahwa Dia yang membawamu sejauh ini tidak akan meninggalkanmu di tengah jalan. Hidupmu terasa lebih ringan, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena keyakinanmu bertambah. Dan keyakinan itulah yang menjadikan setiap beban terasa bisa dipikul bersamanya. Jika engkau telah sampai pada perasaan bahwa hidupmu sendiri adalah sarana untuk mengenal Allah, ketahuilah bahwa itu adalah puncak dari sentuhan cahayanya. Engkau tidak lagi mencari tanda-tanda di luar,
karena hatimu telah menjadi tanda itu sendiri. Engkau berjalan dengan tenang, bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena hatimu telah menemukan arah. Dan di sanalah makna dipilih menjadi nyata, bukan sebagai keistimewaan yang dibanggakan, tetapi sebagai amanah untuk terus menjaga kesadaran, kerendahan dan cinta kepada Allah dalam setiap detak hidupmu. Jangan remehkan perubahan kecil di dalam hatimu, karena di sanalah cahaya Allah sedang bekerja. Jika hatimu kini lebih tenang, lebih lembut, dan lebih rindu kepadanya, itu adalah tanda kasih sayang yang sangat dalam. Jagalah rasa itu, rawat dengan doa, zikir, dan keikhlasan. Karena ketika Allah menyentuh hatimu, berarti Dia ingin kamu lebih dekat, lebih sadar, dan lebih hidup sebagai hamba-Nya.